Mari kita dengar penjelasan seorang Romo Katolik. Jadi embahnya Protestan sudah tidak jujur ketika menambahkan kata hanya dalam terjemahan Alkitab. Pertanyaannya adalah, benarkah Martin Luther tidak jujur? Video ini adalah sambungan dari video nomor 251, di mana Dr. Deki Inggadas menjelaskan alasan mengapa Martin Luther menambahkan kata hanya di dalam terjemahan kitab suci berbahasa Jerman yang diterjemahkannya. Sebelum memulainya, mari kita dengar tuduhan Romo Katolik berikut ini agar Anda mengerti konteksnya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ternyata apa yang terjadi, saudara-saudari? Yang terjadi adalah Romo Martin Luther, atau pada waktu itu sudah keluar namanya ex Romo Martin Luther, menambahkan kata hanya di depan karena iman. Martin Luther ini membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman. Terjemahan karena iman ditambahi kata hanya. Sementara di dalam kalimat aslinya tidak ada kata hanya. Maka kemudian ketika terjemahan bahasa Jerman itu dibaca orang, bunyinya menjadi seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman dan seterusnya. bukan karena ia dan seterusnya. melakukan Kita Taurat. yang paling penting dari kata manusia itu. Di dalam teks asli Alkitab, bunyinya apa? Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi Luther menerjemahkan manusia dibenarkan hanya karena iman. Karena Penambahan kata hanya berarti satu-satunya kan? Hanya itu berarti satu-satunya. Maka menjadi berbeda. Kenapa Luther menambahkan hanya karena iman? Karena supaya cocok dengan ajarannya. Luther kan mengajarkan sola itu. Sola itu bahasa Latin, solus artinya hanya, satu-satunya. Salah satu yang diajarkan oleh Martin Luther adalah sola fide. Sola fides, hanya iman. Perbuatan tidak penting, kan begitu, kira-kira begitu. Berarti Roma 3:28 dalam Alkitab terjemahan Luther cocok dengan ajaran Luther. Tapi apakah itu terjemahan yang jujur? Tidak jujur. Itu terjemahan yang mengelabui, yang menggiring opini sehingga seakan-akan Alkitab sesuai, cocok dengan ajaran Martin Luther. Padahal yang terjadi adalah Luther membuat suatu ajaran, lalu terjemahan Alkitabnya dipaksa untuk sesuai dengan ajarannya. Terjemahan itu dibuat supaya seakan-akan Alkitab cocok dengan ajarannya sola fide tadi itu. Sola artinya hanya, fide artinya iman. Hanya iman. Kita sudah mendengar tuduhan Romo Bayu tentang Martin Luther, yang katanya tidak jujur dalam menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Sayangnya saat Romo mengatakan hal tersebut, Romo Bayu tidak menyertakan sumber tuduhannya itu, sehingga memberi kesan tuduhan itu merupakan tuduhan sepihak. Nah, di dalam video ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Luther menambahkan atau menyisipkan kata hanya di dalam teks kitab Roma 3 ayat 28 itu, bukanlah gagasannya seorang, tetapi ada 8 bapa gereja seperti Origen, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, dan bahkan Thomas Aquinas menambahkan kata hanya di dalam teks itu, pada saat bapak-bapak gereja itu menafsirkan Roma 3 ayat 28 itu. Hal ini disampaikan oleh seorang teolog Katolik yang bernama Joseph Fitzmyer di bukunya berjudul Romans, A New Translation with Introduction and Commentary, halaman 360. Lalu siapakah Joseph Fitzmyer ini? Mari kita lihat profilnya dari Wikipedia.
Joseph Augustine Fitzmyer adalah seorang imam dan sarjana Katolik Amerika yang mengajar di sejumlah universitas di Amerika dan Inggris. Ia adalah anggota Serikat Yesus atau Yesuit. Fitzmyer dianggap sebagai sarjana penting dalam studi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ia juga berkontribusi pada studi naskah Laut Mati dan literatur Yahudi awal. Nah, kita sudah melihat profil dari Joseph Fitzmyer, dan sekarang kita lihat bukunya itu di halaman 360, mengatakan, di Roma 3 ayat 28, Luther memperkenalkan kata keterangan hanya ke dalam terjemahan kitab Romanya. Meskipun Allen atau hanya tidak ditemukan kata keterangan itu di dalam teks Yunaninya, 2 poin yang dibuat oleh Luther sebagai pembelaan penambahan kata keterangan itu dibutuhkan sesuai konteksnya, dan kata sola telah digunakan sebelumnya di dalam tradisi teologi. Robert Bellarmine mendaftarkan 8 penulis yang pernah menggunakan kata sola, yaitu Origen, Hilary, Basil, Ambrosiaster, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, Bernard, Theophylact, dan Leonet, menambah 2 orang lainnya, yaitu Theodoret dan Thomas Aquinas. Jadi dari buku Joseph Fitzmyer itu, kita tahu bahwa ada total 10 ahli-ahli teologi masa lalu yang telah menggunakan dan menambahkan kata hanya atau sola di dalam buku-buku tafsiran teologi mereka. Bahkan doktor Alkitab sekelas Thomas Aquinas menambahkan kata hanya di dalam tulisan buku-bukunya. Nah, apakah Thomas Aquinas, John Chrysostom, dan Cyril of Alexandria tidak jujur dan heresi? Nah, apakah yang kita bisa simpulkan? Pertama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Romo Bayu, tetapi jika kita melihat profil dari Joseph Fitzmyer dan membandingkan dengan Romo Bayu, maka kita bisa melihat bahwa dalam hal pengetahuan dan pendidikan, tingkat Romo Bayu masih jauh di bawah Joseph Fitzmyer. Tetapi Romo Fitzmyer tidak mengatakan bahwa Martin Luther tidak jujur, melainkan mengatakan bahwa penambahan Martin Luther itu dilakukan memang dibutuhkan karena sesuai dengan konteksnya. Dan ada total 10 bapak gereja yang juga turut menambahkan kata hanya di dalam buku tafsiran mereka saat membahas kitab Roma 3 ayat 28. Dan salah satunya adalah seorang doktor Alkitab yang bernama Thomas Aquinas yang diakui oleh Gereja Katolik Roma sebagai salah satu doktor Alkitab. Kedua, Romo Bayu adalah seorang imam Katolik dan sekaligus seorang YouTuber. Nah, berapa banyak umat Katolik yang telah disesatkan oleh pernyataan sepihak Romo Bayu itu, tanpa memberikan dukungan narasumber yang kredibel? Dibutuhkan narasumber yang kredibel, karena setiap orang bisa saja menuduh Luther ini dan itu. Tapi jika tanpa narasumber yang kredibel, maka bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan Romo adalah fitnah. Dan Alkitab memperingatkan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ketiga, tahukah Romo akibat dari apa yang Romo sampaikan itu di YouTube? Yaitu menuduh Martin Luther tidak jujur, tetapi Romo tidak memberikan sumber yang kredibel? Akibatnya, para pengikut Romo mencaci maki Martin Luther dengan kata-kata tidak sopan. Dan saya bisa mengilustrasikan para pengikut Romo, yaitu umat Katolik yang mendengar khotbah Romo itu, seperti di dalam cuplikan video berikut ini. Dan keempat, jika Romo Bayu menuduh Martin Luther tidak jujur, maka kita juga bisa menyebut bahwa Thomas Aquinas, Cyril of Alexandria, John Chrysostom, dan lain bapak-bapak gereja juga tidak jujur karena menambahkan kata hanya di dalam buku-buku mereka. Dan mereka juga bidat karena mereka mengajarkan hanya karena iman. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Meskipun suatu pengajaran berasal dari seorang Romo, tetapi tidak selalu ajarannya itu akurat. Kita perlu mengujinya setiap pengajaran yang keluar dari mulut siapapun. Alkitab ngomong, ujilah segala sesuatu. Demikian juga dalam menyikapi pengajaran dari seorang Romo. Jangan cuma setuju dengan membabi buta, karena jika pemimpin agama kita masuk neraka, maka kita pun akan ikut masuk neraka karena mengikutinya.
Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya.